Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor. Oke, di video kali ini, di video yang singkat ini, saya akan coba membahas bahwa ternyata tidak semua air itu sama loh. Sama-sama bening warnanya, tapi ternyata berbeda, dan kita akan membahas dari sisi alkalinitasnya. Seperti apa? Stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Alright guys, jadi kita akan bahas tentang sesuatu yang saya sudah pelajari ini sejak 2013-an ya, artinya sudah 8 tahun yang lalu. Dan seperti biasalah kita bicara Tuhan saja, coba Anda googling sekarang gitu ya, atau Anda cari YouTube gitu, Tuhan itu ada apa enggak sih? Ya, ada yang bilang ada yang bilang enggak. Yang bilang ada pun beda-beda jawabannya gitu kan. Kalau Muslim, Allah Subhanahu wa taala katakan seperti itu. Termasuk dengan apa yang akan kita bahas, yaitu alkalinitas, yaitu basa. Kenapa sih ternyata tubuh kita ini harus basa? Kenapa sayur-sayuran itu basa bagus untuk tubuh kita? Kenapa diet alkali itu juga amat sangat bagus? Kenapa ternyata tidak semua air itu sama? Kita akan bahas, dan saya akan tunjukkan kepada Anda di video singkat ini. Tentunya di video singkat ini mungkin tidak akan terbahas sehingga sangat detail ya, tapi yang jelas dari pengalaman saya sebagai dokter, keluarga saya juga dokter, bokap nyokap gua dokter, adik gua dokter, bini gua dokter gitu ya, mantan gua juga dokter. Keluarga saya juga pada dokter gitu ya, dan ini hasil luar biasa. Penelitiannya banyak, dan kalau kita bilang penelitian artinya bisa bicara dalil gitu ya. Kalau kita bicara beragama, saya Muslim, bicaranya Quran dan Al-Hadis gitu. Kalau kita bicara kedokteran, bicara kesehatan, dalilnya apa? Dalilnya ya jurnal kesehatan, artinya jurnal penelitian ya. Nah, sebelum kita tunjukkan seperti apa ternyata beda-beda air yang kita minum itu, saya coba kita masuk ke slide lebih dahulu ya. Oke, ini ada di sini ya. Nah, jadi kita bicara tentang alkalin. Alkalin itu kan artinya basa, lawannya musuhnya gitu asam. Ya, tubuh kita cenderung asam. Kalau kita asam. Kalau bayi, Anda punya bayi kecil gitu ya, masih ASI, full ASI, dia keringetnya baunya beda. Tapi begitu dia sudah mulai makan nasi, bau keringetnya beda, dan makin mulai sering sakit-sakitan, betul nggak? Anda makin dewasa nih, ya makin sering sakit-sakitan, betul? Karena tubuh kita kecenderungannya adalah asam. Nah, kalau kita ingat baterai ya, kalau kita ingat baterai apa sih yang paling kencang ya? Alkaline. Serinya alkaline, apapun mereknya, mau ABC, Eveready, Energizer gitu ya. Yang paling top markotnya adalah alkalin ya, yang alkaline, dan itu memang merupakan simbol of energy. Nah, sebelum kita bahas nanti tunjukkan demonya seperti apa, oke, kita masuk ke slide lebih dahulu ya. So, alkaline. Jadi ada netral itu warnanya hijau, netral itu pH 7. Lalu kalau dia di bawah 7 ya, 1 sampai 7 itu adalah asam. Kalau dia 7 sampai 14 dia adalah basa, atau warnanya masuk ke biru sampai ke ungu ya. Nah, kita lihat ternyata di dalilnya gitu ya, di penelitiannya, kalau teman-teman pengen tahu dalil-dalil di ilmu kedokteran ya, saya sebut dalil ini sebagai analoginya ya, itu adalah jurnal kesehatan. Ada sebuah portal namanya pubmed.gov ya, ini publication for medical journal seperti itu ya. Ini yang sangat terkenal lah ya, ketika saya kuliah di kedokteran, dan bahkan dokter-dokter sekarang menelitinya ke sini. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak ada penelitiannya tentang alkaline water, hello ya, mungkin ya mainnya kurang jauh gitu ya. Ternyata banyak banget di sini aja ya. Ini ada, Anda bisa lihat nih, ada sekitar 200-an ya. Ini baru dengan kata kunci alkaline water ya. Banyak lagi alkaline hydrogen water. Hydrogen water itu mirip-mirip sebenarnya. Artinya apa? Yang saya bahas di video kali ini sebenarnya based on ya research semuanya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita lihat pH itu adalah potential of hydrogen. Ya, ini kita lihat di tubuh kita. Ya, terlihat di sini nanti dimunculkan. Ya, kita lihat skin, kulit kita itu natural pH, natural pH-nya is between 4 sampai 6,5. Jadi kecenderungannya kulit itu memang harus asam. Kenapa? Karena asam itu di luar tubuh kita menjadi protektor, dia membunuh kuman. Nah, ini tulisannya ya, barrier protection from microbes. Ya, urine itu 4,6 sampai
8, asam sampai 8 yaitu basa. Limit overgrowth of microbes. Dia juga membatasi mikroba atau bakteri seperti itu. Gastrik itu adalah lambung, ya lambung yang paling asam teman-teman, 1,35 sampai 3,5. Dia bisa mencacah, menghancurkan protein, makanan, daging dan seterusnya. Ya, bile, empedu, pancreatic fluid, cairan pankreas, vaginal fluid, cairan vagina. Ya, teman-teman bisa lihat itu memang ada pH dalam batas normalnya. Nah, ketika pH ini dia tidak di batas normal, maka tubuh kita metabolismenya akan rusak. Cerebrospinal fluid, intraselular, di dalam sel cairan-cairannya, serum venous, serum arterial, jadi di pembuluh darah di arteri atau di vena, ya Anda bisa lihat ini harus tightly regulated, itu 7,35 sampai 7,4. Begitu dia miss, ya itu akan goyang lah metabolisme tubuh kita. Dan Anda lihat di atas 7 itu basah. Di atas berapa? Di atas 7 itu basah. Dan kita lihat 7,35, 7,4 ini cenderung basah. Dan nowadays gaya hidup kita ya makan gorengan, ya stres, kurang tidur, apalagi Anda stres, polusi udara. Ya, ini semua membuat tubuh kita cenderung terpapar namanya oksidan atau radikal bebas. Sehingga makanan-makanan yang kita konsumsi pun itu cenderung mengandung asam, sehingga tubuh kita cenderung asam. Dan ketika tubuh kita cenderung asam, apa yang terjadi? Ya seringkali penyakitan. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat. Ini ada banyak sekali teman-teman articles, ada banyak sekali riset penelitian terkait dengan acidity, terkait dengan alkalinitas. Ya, bahkan kalau Anda googling diet alkali, ya para binaragawan, para athletes itu juga mereka diet alkalin, ya makanya sampai saya kan cukup belajar lah ya, mendalami namanya triathlon. Saya nonton video-videonya mereka ya plant based, dan plant based itu makanannya kayak vegetarian kadang seperti itu. Nah itu adalah alkaline. So this is a very interesting material sebenarnya. Nah ini buku-bukunya banyak, kita lihat diet mempengaruhi pH darah dan urin. Ya ternyata benar diet alkali itu mempengaruhi pH darah dan urin. Ya dia akan berubah. Ya, walaupun tubuh kita punya buffernya, tapi buffer itu dalam arti tubuh kita kan pinter ya, dia akan memetabolisme, menyeimbangkan, menjadikan tubuh kita homeostasis. Ya, nah artinya ketika tubuh kita gagal memetabolisme, ya, disitulah kita gagal organ. Dan seringkali dari apa yang saya pelajari karena gaya hidup kita. Ya, akhirnya terjadi namanya resistensi insulin. Ada lagi kemarin saya memperdalam namanya leptin resistensi. Dan nanti kita bahas di video berikutnya. Kenapa orang obesitas, kenapa orang kegemukan, dan akhirnya sulit kurus. Nah, ternyata nih ada namanya resisten insulin, ada yang namanya resisten leptin. Nah, ini seru kita bahas. Tapi kita kembali ke soal pH. Ternyata diet alkali mempengaruhi pH darah dan urin. Ya, makanan pembentuk asam meningkatkan ekskresi kalsium pada urin sebesar 74%. Itulah kenapa begitu sudah tua, begitu sudah berumur, apa yang terjadi? Osteoporosis, guys. Kenapa? Makannya asam. Ya, soda dan kawan-kawan. Nah, ini nanti kita akan tunjukkan kepada teman-teman. Ya, ternyata ini bukan kata saya loh. Ini penelitian yang mengatakan 74% ya itu kalsium akan terekskresikan. Ya. Osteoporosis, tulangnya keropos. Nah, kita lihat apa lagi. Nih, poin-poin penelitian Daniel Hale tahun 2010. Ternyata peningkatan pH darah dan urin pada pengujian air alkali. Sedangkan pada pengujian placebo itu tidak ada peningkatan. Placebo tuh gini, ya Anda disuruh minum gitu ya. Satu, ini air alkali katakan ya. Yang kedua, katakan ini adalah juga disebut bukan disebut. Jadi dibilang, "Oke, Anda minum." Ya, yang satu isinya air alkali, placebo isinya air biasa. Ya, nah orang tersebut nggak tahu efeknya apa, kurang lebih seperti itu. Lalu disampaikan, yang kelompok A ya ini adalah air alkali, ya ini juga air alkali, padahal cuman bohong-bohongan misalnya. Itu penelitian tentang placebo. Ya, ternyata efeknya beda. Ya, ternyata efeknya beda. Saya tidak sedang membahas tentang efek sugesti. Ya, kalau memang bisa dibilang, kalau kita bilang kekuatan pikiran bisa jadi. Tapi sekarang kita pengen ngebahas tentang kekuatan memang apa yang terkandung di dalam air tersebut. Ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Air yang kosongan atau placebo itu tidak mempengaruhi, ya, tidak menghasilkan perubahan pada urin ataupun darah, sedangkan yang air alkali ya itu menghasilkan perubahan dalam darah dan urin, ya, atau pipis kita, kencing kita. Ya, nah kita lihat ya, lagi-lagi penelitian mengatakan tuh pH 3,5 itu pH life ends, pH innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. pH 5,8 switch cancer cells on, warnanya apa? Warnanya kuning.
Perhatikan 5,8 warnanya apa? Warnanya kuning itu nyala pH-nya, sel kankernya. Dan yang yang sehat itu 7,365. Ya, tadi kita bilangnya di vena atau di arteri 7,36 atau 7,4 itu healthy. Nah, Anda lihat ya, switch cancer cells off gitu ya. Dia men-switch off, mematikan sel kanker itu di pH 8,8. Nah, ternyata ini amat sangat menarik teman-teman ya, bahwa ternyata asam dan basa mempengaruhi gaya hidup kita. Gaya hidup kita mempengaruhi apakah tubuh kita asam atau basa, dan kondisi tubuh kita asam atau basa sangat mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Tentunya teman-teman pengen sehat dong, setuju nggak? Setuju ya? Seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi ya bagian di slide ini. Kita lihat, konsumsi makanan minuman asam akan membuang mineral penyangga basah dalam tubuh. Di penelitian yang lain, saya kayaknya lupa masukkan ini ya, ada namanya alkaline buffer ya, penyangga basah dalam tubuh kita itu di atas umur 40 tahun itu mulai going down. Nah, sekarang saya umur 40 tahun nih, makanya saya semakin aware dengan kesehatan. Kita harus tetap menjaga tubuh kita ya, kecenderungannya basah. Nih Anda lihat ya, pH 3,0 ya, itu macam-macam tuh, ada wine, ada kerang-kerangan, kue, keju-kejuan, soda ya, pH 4 ada air RO dan seterusnya, pH 5 ya, pH 6 ya, susu, yogurt dan seterusnya. Ini kecenderungan asam. Jadi bisa dilihat di sini ya, yang merah atau oranye ini dikonsumsi secukupnya atau tidak sama sekali. Nah, kalau yang 5 sampai 6 ternyata dibutuhkan 20 bagian alkaline untuk menetralisir 1 bagian keasaman dalam tubuh. Bahkan kalau saya demonstrasikan itu seringkali 1:32 kali gitu ya, untuk menetralisir bahan-bahan yang asam. Dan semakin tubuh kita asam, semakin tubuh kita banyak penyakit. Nggak pengen dong. Ya, lanjut. Nah, ini ada seorang Ray Kurzweil namanya. Dia hampir di setiap presiden Amerika ya, sampai zaman-zamannya kemarin sebelum Donald Trump tuh Barack Obama ya, sebelumnya lagi si Bush misalnya. Nah, itu dia selalu mendapatkan penghargaan di bidang teknologi. Jadi dia kayak kepala teknologinya si Google ya. Ini orang kritis banget. Saya baca artikel panjangnya. Awan juga dia nggak percaya ya, namanya teknokrat gitu. Jadi kagak mungkin nih. Nah, terus ternyata setelah dia coba buka hatinya, coba dia meredakan hati untuk belajar, boom ya, ternyata beliau sangat-sangat merekomendasikan manfaat air alkali. Kata beliau, tidak hanya sekedar membasahkan cairan tubuh, hal terpenting adalah ORP negatif. Apa itu? Oxidation Reduction Potential. Ya, di video lain kita akan bahas itu ya. Ternyata ORP negatifnya yang tinggi. Jadi ini satuan si antioksidan lah, kurang lebih seperti itu, sehingga memiliki kemampuan khusus dalam menetralisir radikal bebas. Oke? Nah, teman-teman ya, ini yang paling penting teman-teman. Ya, ini di video singkat ini saya yang tunjukkan demonya kepada teman-teman ya, sambil saya siapkan ya. Nah, jadi kita akan lihat bahwa ternyata tidak semua air itu sama. Tadi kalau teman-teman lihat di sini ada warna kuning, ada warna ungu. Pilih kuning, pilih ungu. Pilih ungu, pilih asam, pilih basah. Basah, karena basah cenderung sehat. Betul ya? Kalau saya punya anak 5, wah baterainya nggak habis-habis. Kenapa ya? Karena tubuhnya basah. Ya. Nah, ini soda. Oke, ini soda, lalu ini ada air isotonik seperti itu ya, apapun mereknya. Ini ada energy drink ya, saya nggak pakai botol aslinya ya. Oke, terus ini ada reverse osmosis water. Oke, lalu ada kelihatannya, lalu ada air mineral, air lautan penyegar, lalu ada air mineral dan air alkali. Ya, alkaline hydrogen electrolyzed reduced water. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Ya, ini ada gelas. Oke, sekarang kita lihat. Ya, sekarang saya tuangkan air soda. Ya, tahu lah ya. Apapun mereknya sebenarnya. Saya ambil soda yang berwarna bening seperti itu. Ya. Lalu ada isotonic water. Oke, isotonic water kita lihat. Ya. Lalu ada energy drink, ya, apapun mereknya, seperti itu. Lalu ada air reverse osmosis. Ya, jadi based on penelitian, air asam itu memang nggak bagus buat tubuh kita, ya. Nah, tapi bagus buat tubuh luar kita. Sedangkan ini kan kita masuk ke dalam tubuh kita yang kita minum. Ini air oksigenasi. Oke, lalu ada air lautan penyegar, ya, lalu ada air mineral, apapun mereknya, this is good.
Saya lagi nggak ada air zam-zam, tapi nanti Anda bisa lihat saya munculkan video air zam-zam, ya. Dan ini adalah air alkali. Oke. Nah, di tangan saya ini ada yang namanya pH tester. Oke. Nah, sekarang juga saya juga punya yang digital, jadi kita akan tunjukkan kepada teman-teman ya secara digital dan secara visual seperti apa ya. Nah, ini ada yang visual, ini yang digital ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri 2,8 2,7 ya. Ini soda ya. Kita lihat isotonik ya, kurang lebih sama 2,9. Lalu ini energy drink, kita lihat kurang lebih sama 2,9. Oke, air RO kita lihat. Nah, ini agak tinggi 4,15 ya, 4,2 lah kita sebut ya. Oke, kelihatan ya di layar kaca Anda. Lalu air O2 kita lihat berapa dia ya. Nah, ini lebih tinggi lagi ya, 5, sekian ya, 5,4 ya, 5,5 kurang lebih ya. Ini kita lihat air larutan penyegar. Oh, ini ternyata 2,7 ya. Oke, air mineral kita lihat. Ini air mineral ya, apapun mereknya kurang lebih sama, walaupun tergantung sumber airnya dia dari mana gitu ya. Biasanya dia 7 ya, dan memang dia punya kayak pH buffer supaya tetap netral gitu ya, seperti dia kayak ada ya, harus ditahan di situ ya, karena kita lihat kan dia lewat naik turun, kena panas, kena hujan dan seterusnya gitu kan. Nah, 7, sekian ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat ini 9, terus naik ya. Ini pH 9,5 nih. Lihat nih, terus masih naik terus ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan lebih seru lagi sebenarnya ketika Anda melihat hasil dari pakai pH liquid test ya. Kita lihat. Ini pH soda ya. Setetes. Oke. Anda lihat di bagan tadi ya, hijau itu adalah netral, betul? Nah, Anda bisa lihat ya. Hijau itu adalah netral. Kita lihat ya. 7,1 tadi kan, 7,2 ya, agak kebiru-biruan ya. Artinya bagus nggak? Bagus. Nah, kita lihat ini ya, ini pH sekitar tadi berapa? pH 6, pH 5 ya. Anda bisa lihat ini sudah oranye. Makin oranye makin asam, dan pilihan di tangan teman-teman ya. Soda sama, makin asam. Nah, Anda bisa lihat ini. Nah, ini ke zoom ya, seperti itu. Dan air alkali hidrogen seperti apa? Nah, kita lihat warnanya ungu teman-teman, dan ini adalah pH 9,5. Dan kalau kita bicara pH 9,5 ya, bicara alkaline, artinya tubuh kita sehat. Nah, kalau kita sudah minum air alkali, kecenderungan tubuh kita sehat. Dan Anda bisa merasakan lah, empiris testimoni teman-teman sudah merasakan ketika tubuh kita alkali ya, minumnya jumlahnya banyak sesuai dengan tubuh kita. Katakan tubuh saya 65 kg 60 kg deh ya, itu sehari itu minimal 50 cc, artinya 3 liter sehari. Oh, itu mantap. Nah, kita lihat sekarang tubuh kita kan asam, lalu Anda minum air alkali ya, apa yang terjadi? Nah, tubuh kita semakin basah. Apa yang terjadi? Semakin basah ya, semakin basah. Ini air apa sih? Kangen water ya. Cuma saya lagi nggak pengen ngebahas tentang brandnya, saya lagi pengen ngebahas tentang alkalinitasnya seperti apa. Kalau Anda cari penelitian Kangen water ya nggak ada, karena itu brand. Sama kayak Anda nyari Panadol, penelitiannya kagak ada, cari paracetamol baru ada kan gitu ya. Kita lihat tubuh kita semakin basah, tapi ternyata ketika minum ini tubuhnya tidak semakin basah teman-teman ya. Kalau itu kan semakin basah, yang ini tidak. Kenapa? Saking kuat asamnya. 1 gelas soda Anda minum itu harus dinetralisir oleh 32 gelas air alkali, 32 gelas Kangen water, dan nggak akan kekejar ya, nggak akan kekejar, kecuali kalau Anda minum 1 galon langsung pas malamnya ketika Anda pagi harinya ya minum soda ya. Dan
apa ya, potensi penyakit yang ditimbulkan nggak Anda minum air asam paginya langsung sakit, kanker dan seterusnya, tapi terakumulasi. Kenapa? Ya itu kan gaya hidup ya, terakumulasi, nah akhirnya asam numpuk di tubuh kita. Nah, tubuh kita tadi sudah asam, sudah basah, terus minum, coba kita lihat apa yang terjadi. Dia akan basah lagi ya. Tubuh kita yang sudah yang tadinya basah, ketika kita minum asam, dia akan asam lagi. Tubuh kita udah enakan nih, udah bagus, terus kita nggak apa-apalah ya, sesekali ya di kondangan minum yang asam-asam, apa yang terjadi? Dia basah lagi ya. Kalau kangen water gimana, air alkali gimana? Sama teman-teman, apa yang terjadi? Ya, sama juga, kalah dia saking asamnya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda, ini hidup ini adalah kan pilihan. Saya tidak ingin menjelek-jelekan, enggak. Cuma saya ingin memaparkan sebuah fakta bahwa ternyata ada air yang asam, ada air yang basah, ada yang acidic, ada yang alkaline, dan jurnal kesehatannya mengatakan seperti itu. Ya, pilihan di tangan teman-teman. Kalau saya sih milih yang alkaline. Nah, sekarang saksikan video berikut ini. Jadi ini kawan saya, waktu itu kita hampir 300 orang, kita umroh bareng ya, ngambil air zam-zam di tempat sa'i seperti itu, sini ya. Kita bawa pH tester untuk ngecek air pH-nya ya. Ya, ternyata benar-benar pH alkalin, pH-nya pH 8 ya. Dan ternyata bukan hanya kita membuktikan, peneliti yang bukan muslim bahkan gitu ya, mereka sudah meneliti ya, sudah meneliti di jurnal kesehatan ya, sudah dipublish di pubmed.gov ya. Ternyata Anda bisa lihat di sini ya, benar-benar pH is 8 ya, average pH is 8. Artinya apa? Artinya memang alkalin ya. Dan kalau muslim meyakini bahwa air terbaik adalah air zam-zam. Betul ya, dan bukan hanya air zam-zam sebenarnya, banyak buat yang Nasrani, yang Buddha, ada di Hitaten Ryoshi di Jepang, Tlakote Meksiko, Nordeno Jerman, apa ya istilah kata, banyaklah air-air yang dipercaya itu sangat-sangat amazing ya. Kalau di Muslim zam-zam, kita meyakini itu, dan ternyata air tersebut adalah alkali. So teman-teman ya, banyak orang yang nggak paham, banyak orang-orang yang belum sadar bahwa ternyata apa yang mereka minum itu tidak semuanya sama. Ada yang asam, ada yang alkali. Yang asam cenderung ya dekat dengan penyakit, cenderung berpotensi berpenyakit. Kalau yang basa, yang alkaline ya, itu akan memberikan kesehatan yang luar biasa. So Anda pilih yang asam atau pilih yang basa. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh sehat, rezeki hebat, hidup manfaat. See you.